Hey gengs, kembali bersama gue di Sakarasep. Apa kabar buat kalian semua yang join channel ini? Semoga sehat selalu. Dan pada video ini Sakarasep akan membahas film yang berjudul Deadstream 2022. Film ini menceritakan tentang seorang YouTuber bernama Son yang berniat stream uji nyali di rumah kosong mengerikan. Hingga akhirnya streamnya tembus jutaan. Namun sialnya, Son harus berujung petaka dengan para juri-juri yang menghuni rumah itu. Oke lah, daripada kelamaan kita langsung saja ke pembahasannya. Dan jika kalian suka channel ini silahkan subscribe aja biar kalian tidak ketinggalan video menarik lainnya dari Sakarasep. Ruddy and I'm a piece of trash. And because I love attention and hate I'm Sean Ruddy, the world's big mass challenge at a time. Bags! Welcome to the Wrath of Sean! Ah! No! I'm back! Film ini diawali dengan scene diperlihatkannya seorang YouTuber cerianan terkenal bernama Son yang telah kembali bisa ngonten setelah 6 bulan kebanet gara-gara membuat konten yang meresahkan penduduk. Dan sekarang, Son yang kapok dan beralih ngonten menjadi streamer uji nyali. Meskipun Son penakut sama juri, ia pun akan berniat uji nyali di sebuah rumah angker terbengkalai kosong yang katanya rumah angker itu mengerikan dan mistis. Lalu agar tidak dikira noril dan settingan seperti konten-konten YouTuber lain, ia akan memberanikan diri untuk live streaming selama uji nyali siaran langsung. Ia pun berjanji jika ada hal-hal mengerikan terjadi, Son gak bakal ngacir. Smash that like button, smash that subscribe button, and follow me on Livid. Sesampainya di lokasi, si Gobloy malah promosi kaos. Dan setelah Son berada di tempat, ia pun memperlihatkan sebuah rumah angker yang akan dijadikan Son untuk uji nyali. Dan katanya, rumah tersebut merupakan rumah paling angker di Amerika. Dan sebelum masuk ke rumah tersebut, Son berniat membuang 2 busi mobilnya agar lebih epik dan tak terlihat cemen. Death Manor was built in 1880. Kemudian, Son menjelaskan jika rumah ini dibangun pada tahun 1880 oleh keluarga dari sekte Mormon. Dan menurut cerita tetangganya, putri yang bernama Miller modar bunuh diri di dalam rumah ini. Oh my god, mengerikan sekali. Dan sebelum masuk ke rumah angker, Son pun menyeting kamera dulu agar penonton bisa melihat keadaan rumah kosong tersebut. Lalu Son pun mulai mengeksplor. On myself. Eta si bebel, setelah berteriak dan so jago, ia mengunci pintu dan membuang kuncinya ke basement agar terlihat kang suhu explore. 11 more people died in this house, but that's shit! This is an intense situation. Holy, this room smells like my AH. I'm an atheist. Haunted houses are overdone. How can haunted house call you crater face in high school? No. Sembari melihat dan membaca komentar-komentar subscribernya, Son mendapat info jika siapapun yang berani masuk rumah ini tidak akan pernah bisa selamat. We've already got swearing and drugs. Okay. Oh. Say a prayer this chair doesn't break. Selesai menempel kamera di dalam kamar, Son mengatakan jika kamar tersebut adalah bekas ayahnya Miller yang dulunya sering dihantui oleh sosok tinggi kurus di sudut ruangan. Lalu Son membuktikannya kepada para penontonnya. Ia langsung menunjukkan sebuah bukti. Came into this room and took this picture. Setelah menelusuri semua ruangan di lantai 1, Son pun mengatakan akan melanjutkan penelusurannya ke lantai 2.
meskipun mulai ngagibrig merinding. Ia yang ingin dipandang sebagai ahli ekspor bergegas menyetel backsound lingsir wengi untuk menemani eksplornya. From all accounts I could dig up, so her dad builds her this big house. As creepy as the corner man stuff is, it's... Sesampainya di lantai 2, Son berniat mengecek kamar anak terlebih dahulu. Dan katanya, di kamar ini terdapat 5 bocil mantan keluarga tersebut ditemukan modar. Hingga Son memperlihatkan jendela yang sudah dibobol bekas sang eksplor lemah pada tahun 98 yang tak kuat dan memutuskan untuk ngacir. Oh, we can get ice cream after. pretty creepy, right? I just want to say I do not condone. Sesudah memasang kamera di kamar bocil, setelah itu Son akan masuk ke kamar mandi yang katanya terbilang menakutkan. The bathroom. A mirror. In 1955. Setelah di kamar mandi, Son mengatakan jika pada tahun 1955, dua pasangan gabrut sejoli lagi mandi junub dan ditemukan modar di bathtub ini. For those of you unfamiliar with voice phenomenon, dead that we otherwise can't hear, I'll show you. But she was fine. Jorgensen passed through her small town. They fell in love, and for 2 years, they're gonna have to stay tuned. Hingga akhirnya, Son selesai memasang kamera di setiap sudut ruangan rumah tersebut. Kemudian, Son memasuki sebuah ruangan yang terbilang cukup aman untuk dijadikan ruang monitor. This room is now calling this the safe room. A closet! Son yang melihat lemari tersembunyi, ia yang penasaran bergegas mengecek. We're clear. What is that? Serentak Son pun kaget saat menemukan lambang aneh yang sekilas terlihat seperti simbol sekte. Namun ia tak memikirkan hal itu dan langsung memasang kamera dan lampu di ruangan itu. If you're 18. Sleepless in Serbia, Tatum taught, provoke the spirits. Ketika Son membaca lip chat para penonton pun tosik karena Son terlihat cemen dan tidak barbar menantang juri wujud. Meskipun deg-deg ser, Son yang tak mau kehilangan viewersnya, ia langsung mencobanya. Why? Oh, no way! Dan tiba-tiba, saat penelusuran Son menemukan boneka badut kulehe di bawah ranjang, Son mengira boneka badut itu memiliki energi mistis. Son pun mencoba untuk berkomunikasi. Spirit from another time that was once thine. Send dead babies right over. Jeez, I'm not sure how you're supposed to tell. Did you guys hear that? Serentak Son pun kaget ketika mendengar suara gaduh di atap rumah. Namun dari kejadian itu, Son sampai-sampai mau ngewer di celana. Dirasa daripada kudu ngewer di toilet angker, Son memutuskan untuk ngewer menggunakan ember tersebut. Namun sesudah ngewer, Son ngagibrig saat melihat penampakan kiriman penontonnya tentang sosok yang tertangkap kamera. Son yang kang penasaran langsung mengecek kamera lain. Let's go there. Oh, ternyata eta si anjing beneran ada. Sontak Son kang explore pun panik ketika melihat sosok penampakan putih sedang berjalan. Di tengah rasa engap dada, ngeri penonton menyuruh Son untuk mengecek keluar. Oh, karena ngeri, jelas Son yang deg-deg ngeri menolak, dan setelah itu dipikir kembali, ia yang lebih takut penontonnya pada kabur berusaha untuk memberanikan diri. Namun sebelum itu, Son mempersiapkan alat bantu pengusir juri. You can do this. What was that? What
tidak. Di tengah ketakutan, tiba-tiba seorang ciwewe cantik menghampiri dan menyapa. Son pun langsung memeluknya dan merasa lega. Lalu cewek ini memperkenalkan dirinya Casey, fansnya Son yang menyukainya sejak lama saat Son non-subscriber. Dan setelah dipikir logis, bagaimana caranya cewek ini bisa sampai di rumah ini? Aneh, karena pintu digembok dan jelas akses menuju rumah ini sulit ditemukan dan dilalui karena berada di tengah hutan rumput-rumput balanan tinggi. Kemudian, si Casey mengatakan jika ia akan melakukan apapun demi bisa bareng sama fans idamannya. Dan meski begitu, si Son yang mematuhi aturan eksplornya menyuruh Casey untuk segera cabut aja dengan beralasan gak ada cuan buat bayar Casey. Dan Casey menjawab, gak mungkin seorang Son gak punya cuan, orang streamer ini udah mecahin hampir 4 juta. Holy crap! Terlihat Son sangat girang karena baru pertama kali dirinya memecahkan streamer dunia dengan penonton banyak yaitu 4 juta orang. Kemudian Son memulai voting dengan Casey pergi atau menemaninya streaming, dan akhirnya para penonton meminta Casey untuk tetap ada bersama Son. Hey, sponsor, okay? He's telling the truth. I have never met him. It's Chrissy. Can you help me? I can't believe I'm coming out here. Lalu si Son meminta Casey untuk berjalan mundur di belakangnya untuk saling memantau keadaan dan situasi. Kemudian si Casey menyarankan Son agar meramaikan streaming dengan cara memanggil arwah di rumah ini. Jelas Son yang kena mental meminta Casey untuk jangan terlalu sok keras. Dan setibanya di ruang utama, namun tiba-tiba Seriously? Chrissy, the hell you doing? si Gobloy, meskipun terlihat aneh, Son yang terlihat kesal menyuruh Casey untuk jangan lelucon. Dan akhirnya mereka berdua akan masuk mengecek kamar utama. Hey, don't go over there. That's his space. Beleguk sia. Son pun kesal dengan tingkah si Casey yang mengagetkannya. Lalu Casey berkata jika dirinya mendengar suara aneh di dalam lemari. Wow. Stairs. Oh, ternyata akhirnya Son pun menemukan ruang basement hingga Casey menyuruh Son untuk segera mengecek. Oh, wow. Sesampainya di basement, Son dan Casey mereka menemukan sebuah peti kuno. Terdapat isinya barang-barang pemilik rumah ini berupa pakaian serta kotak kecil yang terkunci. Dan juga si Son menemukan buku puisi yang ditulis oleh Miller. What is that? It's a dead mummified. Hingga kemudian, Son yang ingin lebih menantang dengan menggunakan sebuah challenge. Something wants us to do both. Rupanya, challenge tersebut yang mereka dapat adalah berkomunikasi dengan menggunakan papan Ouija sambil merekam suara-suara di rumah ini. Spirits of this house. I'm now turning the floor over to Chrissy. How are you, my spiritual children? Setelah mendengar suara-suara aneh, tiba-tiba Casey mengatakan dengan tatapan aneh kalau ia mengetahui tentang mantra yang sangat efektif. Hongke Ego TV. Halah, Son yang mengira takutnya itu mantra pemanggil iblis. Son yang cemen dan penakut langsung menolak. Dan Casey meyakinkan Son kalau mantra ini adalah untuk persembahan perdamaian bagi para juri-juri yang sedang bergentayangan. Mendengar penjelasan Casey, ia pun setuju-setuju saja. Hongke Okay. Ego TV. Ketika mantra selesai dibacakan, si Son merasa sesuatu janggal telah terjadi di kamar mandi. Lalu Casey yang penasaran langsung mengajak Son untuk melihat ke sana. Oh no, Son yang lemah iman menolak ajakan Casey. Sampai-sampai Son pun diejek oleh penontonnya sendiri. Namun dengan pintar alasan Son mengatakan kalau Casey akan mengeceknya seorang diri, sementara dirinya akan memantau melalui tablet. Oh, crap. Merinding sekali.
tiba-tiba saja kamera yang menggunakan Casey mengalami error. Dirasa kejadian janggal terus semakin menjadi-jadi, Son yang ngagibrig akhirnya memutuskan untuk turun tangan menyusul. Chrissy! Stupid! Eta si dungu, Son yang merasa emosi langsung memarahi Casey yang terus-menerus bertingkah canda di rumah ini. Hingga akhirnya Son mulai curiga dengan keberadaan Casey yang menghilang dan muncul begitu cepat seperti Minato. Padahal dirinya dipasangi kamera dan dipikir secara detail, dari mana si belegu Casey bisa masuk ke rumah ini. Dengan keadaan rumah bergembok, lalu Son dibumbui curiga kalau mantra yang dibacakan Casey adalah mantra pemanggil iblis. Ketika di tengah sorotan lampu, Son kepada Casey, tiba-tiba mata Casey berubah memerah. Oh shit! Oh shit! Oh shit! Oh shit, I killed her! Hingga Casey tiba-tiba menyerang leher Son, namun untung saja ia berhasil selamat. Dan Son sangat syok ripuh karena dirinya tak sengaja menyocok Casey menggunakan kayu, dan kejadian tersebut dilakukan saat sedang streaming. Di tengah panik yang menggebu, Son pun berusaha meminta para penontonnya untuk melapor sheriff dan mengatakan jika semua ini adalah kecelakaan. Loh, kok hilang anjing? Betapa kagetnya Son ketika jasad Casey tiba-tiba saja menghilang bagaikan pindah dimensi jurus Obito. Chrissy! Di tengah situasi yang amat mengerikan, tiba-tiba saja Son mendapati kiriman video dari salah satu penontonnya. Si bocil menjelaskan simbol aneh yang Son temukan di dalam lemari yang digunakan. Yang ternyata si bocil paham dan ahli tentang persimbolan. Ia berkata jika gambar yang ditriplek adalah simbol Hamsa yang dipercaya untuk menangkal keberadaan iblis. Hingga si bocil yang sudah mengetahui jika kejadian ngeri yang Son alami bermula dari Son yang menghancurkan simbol tadi. What do you want from me? Rupanya memang benar setelah diingat kembali, seketika merusak simbol dan hancur, tiba-tiba saja Casey muncul. Jelas saja tidak diragukan jika Casey adalah jurig. Setelah mengingat kebodohannya, Son semakin engap dada ketika para penontonnya menyuruh Son segera cabut aja dari rumah ini. Meski ketakutan sampai bergetar ke bulu bawah, Son berusaha memberanikan diri untuk cabut dari rumah ini. Tuhnya, akibat kelakuan bodohnya ini, ia harus bersusah payah untuk mengambil kunci yang telah Son buang. Dan apesnya kunci yang Son temukan adalah kunci yang berbeda. I need help! I can't get out! Di tengah panik yang edan, penontonnya memberitahu untuk mencoba kunci itu pada kotak kecil milik Miller yang ditemukan. Oh, rupanya si Casey adalah Miller pemilik rumah ini. Kemudian Son menemukan jari tangan seperti jari Sukuna Jujutsu Kaisen. Di saat panik dan takut, penontonnya menyarankan untuk kabur melalui jendela yang terbobol di lantai 2 menggunakan tali ember. Setelah ngabret teeling, Son yang sedang bersembunyi kembali mendapat video dari seorang profesor berbahasa Latin. Dan si profesor memberitahu tentang terjemahan mantra yang sebelumnya diucapkan dan ternyata isi mantra tersebut adalah untuk perjanjian menyerahkan jiwanya kepada sang iblis.
Lalu si bocil anak si profesor yang ngefans pada Son mengingatkan Son untuk selalu berhati-hati karena sosok Jurig Miller selalu membuat korban-korbannya depresi hingga berujung bundir. Anjim. Setelah mendengar penjelasan itu, namun tiba-tiba Son mendengar sesuatu. Guilty! Naas sekali, si jantan milik Son digigit Jurig sampai-sampai ia melompat ke jendela dan merasakan engap dan sakit di sekujur tubuh. I can't look! Ah! Where are the cops? Sesudah melakukan pengobatan tiba ngoles, Son yang berlari ke mobil baru menyadari jika dua busi mobilnya dilempar ke dalam hutan. Yes! Mengerikan sekali ketika Son melihat Jurig bogel serem sedang nongkrong di depannya. Dan akhirnya Son merasa lega dan aman ketika seorang serip muncul di hadapan Son. Namun aneh dan janggal, serip itu tidak membawa kendaraan. No, no, no. I would accept you, Mother Frogger! Ternyata serip tadi adalah Jurig bapaknya Miller. Di tengah rasa takut, Son bergegas mengikat satu kamera pada sebuah sosis. Help me! They're coming to get me! Ah! Oh crap! Ah! He's coming! Ah! Melihat bapaknya Miller Jurig zombie yang berusaha masuk ke dalam, ia yang panik berusaha mencari senjata. Seketika senjata meriam plastik sudah siap, Son bersiap bergegas menembak. No! 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 Ah! Dan meski berhasil menghabisi Jurig zombie Bapak Miller, apesnya tablet streaming Son malah rusak. Hingga di tengah kebingungan, Son yang memegang buku puisi malah menemukan secari kertas di dalam buku. Ia pun mengira jika kertas tersebut adalah cara untuk melakukan sebuah ritual. Dan karena berbahasanya Latin, Son yang tak mengerti ia harus kembali masuk ke dalam rumah untuk menerjemahkan berbahasa Latin menggunakan laptopnya. Lalu agar terlihat GG, ia kembali memutar Lingsir Wengi. Sesudah di dalam dan dibantu musik Lingsir Wengi, ia menjadi berani dan berniat membuat senjata. Tombak rakitan Moskop sudah siap. Son kini telah siap mental jika nanti ia harus bertarung. Sesampainya di ruang monitor, Son yang merasa lega karena masih live streaming dan ia mendapati sebuah terjemahan berbahasa Latin dari penontonnya. Merasa keberadaan semakin ngeri parah, Son bergegas mempersiapkan tablet cadangannya dan segera melakukan ritual. Ketika menggambar simbol, Son mengira jika hidupnya tidak akan lama lagi. Son pun meminta maaf pada para penontonnya serta korban-korban yang pernah ia prank selama ngonten. Son berjanji
akan menjadi YouTuber baik dan positif jika ia bisa selamat keluar dari rumah ini. Dan akhirnya, Son telah siap untuk melawan Jurig Miller. The most cinematic Mildred! Dan Miller tak juga mewujudkan dirinya. Son langsung memancingnya dengan puisi. Dan tiba-tiba saja, sosok jurig bocil mengerikan wujud. That mommy's a little bit nuts, right? Merasa terus dijahili, Son yang merasa emosi langsung mencari keberadaan Jurig Miller melalui kamera pengintai. Namun rupanya, malah jurig ceking yang muncul dan Son yang bisa melihat melalui lip di tablet akan menghabisinya menggunakan tombak Moskop. Di saat Ngagibrig takut, Jurig Miller terus menghasut Son untuk melakukan bundir dan menikah dengannya di alam lain. Jelas saja Son yang bego menolak, namun tiba-tiba No. Turn on. I want you to meet someone. aneh sekali. Tiba-tiba saja mata Son berubah menjadi Byakugan Hinata dan seperti dihipnotis Jurig Miller. The pond water is... Fluids there! Akhirnya, sosok zombie Jurig berhasil dilumpuhkan dengan disuntik. Son pun merasa senang, namun tiba-tiba Holy water will fuck. rujit sekali. Tiba-tiba Jurig zombie meledak hingga bau dan Son emosi bergegas memancing Jurig Miller dengan buku puisi. Cut your hands! Sehabis adu mekanik epik, Son langsung memasangkan kamera pada Jurig Miller untuk mengetahui pergerakannya. Kemudian, Son bergegas ke ruang ritual dengan tenaga yang lemas. Surprise, bitch! Ternyata, dengan keahlian prank yang dimiliki Son, ia berhasil melumpuhkan Jurig Miller. Lalu akhirnya Son bergegas melakukan ritual pembersihan. I hope you enjoy hell! My words! My passion! Me! Namun sialnya, ritual yang dilakukan Son malah gagal dan akhirnya Son yang hanya menggunakan kolor pun terbaring. Why? Merasa tidak ada kesempatan lagi, Son yang sudah ripuh berusaha ngacir. Di tengah situasi genting, Son yang sudah lemas tak berdaya tiba-tiba saja melihat jaring yang Son temukan di dalam kotak itu. Serentak Son mengira jika ritual tersebut membutuhkan pengorbanan jari Sukuna. Eta si gobloy
Akhirnya Son yang nekat pun berhasil memusnahkan jurig Miller. Hingga Son pun berniat untuk merayakan keberhasilannya pada para penonton. Dan tanpa diduga, streaming penontonnya tembus 6 juta lebih. Suck on that, Huffington Post! I told you! Live streamer! Oh ternyata, sialnya setelah melakukan ritual persembahan arwah para jurig pun menganggap Son sebagai pimpinannya dan film pun sudah berakhir. Bagaimana gengs, kengerian rumah yang Son explore hingga akhirnya ia malah mendapati hal yang menakutkan. Setelah mengikuti membacakan ajian mantra yang diucapkan jurig Casey, dan di akhir film Son yang berhasil memusnahkan Miller dan para jurig penghuni rumah itu malah menjadikan Son sebagai pimpinan baru. Hingga di akhir cerita, Son pun gagal selamat keluar dari rumah tersebut. Oke, cukup sampai di sini saja pembahasan film Deadstream 2022. Jangan lupa di like, subscribe, dan share. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.